Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Novi Natasha Wardani, mahasiswi jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang teknik pengolahan hasil evaluasi. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, tentu kita harus tahu dong gimana cara memberikan soal yang baik, apakah soal tersebut valid dan reliable atau tidak, dan kita juga harus bisa memberikan penilaian atau nilai kepada siswa secara objektif. Nah, tanpa berlama-lama, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. So, langsung saja kita ke videonya. Check it out! Nah, untuk pengolahan data hasil tes sendiri, kita akan menggunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan PAP atau penilaian acuan patokan, dan yang kedua, yaitu PAN atau penilaian acuan norma. Nah, apa sih PAP dan PAN ini? PAP sendiri merupakan pendekatan yang meneliti apa yang dapat dikerjakan peserta didik dan bukan membandingkan seseorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan yang spesifik. Kemudian untuk PAN sendiri, tujuannya yaitu untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan, mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Jadi perbedaannya, untuk PAP sendiri itu kita gunakan untuk mengetahui skor seorang siswa, tapi tidak ada tujuan untuk membandingkan siswa tersebut dengan siswa yang lain. Kemudian untuk PAN ini lebih digunakan apabila kita ingin membandingkan kemampuan seorang siswa dengan kemampuan teman-teman sekelasnya. Nah, di sini saya sudah menuliskan beberapa rumus yang harus teman-teman ketahui untuk mencari nilai atau skor menggunakan pendekatan PAP dan pendekatan PAN. Nah, di sini untuk pendekatan PAP ada rumus untuk mencari rata-rata ideal dan juga simpangan baku. Nah, di sini teman-teman harus hafal atau paham ya, karena kita bakalan menggunakan rumus ini untuk mencari nilainya. Kemudian untuk pendekatan PAN, kita akan mencari rata-rata. Di sini sudah saya tuliskan keterangannya. Dan kita juga akan mencari atau kita akan menghitung interval kelas dengan rumus 1 tambah 3,3 log N, dan kita juga akan menghitung simpangan baku S aktual. Jadi bedanya, kalau di PAP kita hanya perlu mencari rata-rata dan simpangan baku, kita tidak perlu mencari interval kelas. Karena apa? Karena tujuannya bukan untuk membandingkan siswa yang satu dengan yang lain. Kemudian di PAN barulah kita akan mencari interval kelasnya. Nah, kemudian setelah kita mendapat semua ini, kita akan membuat atau kita akan menyusun pedoman konversi. Di sini saya menggunakan skala 5. Skala 5 itu maksudnya nanti nilainya dalam bentuk A, B, C, D, dan E. Nah, untuk rumusnya seperti ini ya. Rata-rata ditambah 1,5 kali S atau simpangan baku. Nah, untuk 1,5, 0,5, minus 1,5, dan minus 0,5 ini sudah ketentuan dari sana. Nah, supaya lebih jelasnya, kita akan bahas satu-satu ya. Tapi untuk video kali ini, kita akan membahas pendekatan PAP terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui teknik pendekatan PAN, teman-teman bisa klik link yang ada di description box ya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan data hasil tes mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika. Adapun jumlah pesertanya yaitu 12 orang. Nah, untuk soalnya di sini saya bagi menjadi dua kategori, yaitu soal pilihan ganda dan soal uraian. Untuk soal pilihan ganda, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut, dan untuk soal uraian juga sudah saya tuliskan datanya di sebelah. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu pendekatan PAP pada soal pilihan ganda. Nah, untuk jumlah soalnya yaitu ada sebanyak 14 soal, bisa teman-teman lihat di sini. Dan di sini saya juga sudah memasukkan skor-skor yang diperoleh oleh setiap mahasiswa di sini. Nah, untuk skor total di sini yaitu skor total yang diperoleh setiap satu mahasiswa terhadap semua soal yang dia kerjakan. Kemudian untuk jumlah skor di bawah ini yaitu jumlah skor per butir soalnya. Jadi misalnya nih, nomor 1, semua mahasiswa menjawab, tetapi hanya 6 yang benar, jadi jumlah skornya 6. Jadi untuk pilihan ganda sendiri, dia punya jumlah atau dia punya skor maksimal yaitu 1. Seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya jawabannya benar 1, kalau jawabannya salah pasti 0. Makanya di sini nilainya yaitu 1, 0, 1, 0 seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah,
Di sini sebelum kita mencari nilainya, apa sih yang harus kita lakukan pertama? Jadi di sini kan teman-teman sudah lihat nih ada datanya. Nah, kita nih mau menentukan setiap siswa ini mereka mendapat skor apa atau nilai apa. Nilainya yaitu nanti dalam bentuk huruf A, B, C, D, dan E. Oke, untuk yang pertama, sini sudah saya tuliskan. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, untuk jawaban yang benar skornya 1. Sehingga skor idealnya yaitu 14. Skor idealnya apa sih? Skor ideal yaitu skor yang memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan skor maksimum atau maksimal. Nah, di sini jumlah soalnya kan 14. Jadi otomatis skor idealnya yaitu 14 atau jumlah seluruh skor yang didapatkan dari semua soal apabila mahasiswa tersebut menjawab benar. Oke, selanjutnya yaitu di sini saya sudah menuliskan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita akan mencari nilai rata-rata dan simpangan baku. Gimana caranya? Nah, tadi kan kita sudah tentukan nih skor idealnya yaitu 14. Kita tuliskan kembali di sini. Kemudian kita mencari rata-rata. Gimana rumus rata-rata? Rumusnya yaitu sudah saya tuliskan di sini ya, dalam bentuk operasi di Excel, yaitu skor ideal dibagi dengan 2. 14 dibagi 2 yaitu 7. Kemudian setelah dapat rata-rata, kita akan mencari simpangan baku. Gimana rumusnya? Rumusnya yaitu nilai rata-rata ini dibagi 3. Jadi untuk rata-rata tadi 1/2 kali skor ideal, dan simpangan baku 1/3 kali rata-rata. Untuk rumusnya tadi sudah saya tampilkan di PPT sebelumnya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kemudian karena di sini kan nilainya 2,3333. Nah, supaya lebih gampang atau lebih memudahkan kita untuk menghitung nanti, di sini saya sudah bulatkan. Saya tulis kembali skor idealnya 14, meannya 7, dan simpangan bakunya menjadi 2 karena pembulatan dari 2,3. Oke, selanjutnya kita akan menyusun pedoman konversi skala 5. Caranya gimana? Tadi saya sudah tuliskan rumusnya ya di slide sebelumnya di PPT. Nah, untuk rumusnya yaitu teman-teman bisa lihat nilai rata-rata ditambah yang pertama yaitu 1,5 dikali nilai simpangan baku yaitu 2, sehingga dapatlah 10. Begitu juga untuk yang di bawah, tapi kita perlu ingat ya, kalau yang pertama tadi ditambah 1,5, yang di bawah yaitu ditambah 0,5, kemudian kurang 0,5, kemudian kurang 1,5. Nah, untuk yang terakhir kita tidak pakai rumus, tapi kita langsung saya tulis kurang dari 4. Kenapa? Karena di sini kita lihat konversi skala 5 yang terakhir sini kan 4. Berarti otomatis selanjutnya akan berada pada nilai kurang dari 4. Nah, untuk nilainya kita bisa tulis seperti ini. Nilainya untuk yang dapat skala 5 atau di bagian 10 itu A. Begitupun seterusnya sampai E. Oke, selanjutnya setelah kita menyusun pedoman konversi, kita membuat tabel konversi. Tujuannya apa? Supaya untuk memudahkan kita nanti membaca nilainya. Nah, untuk tabel konversinya sendiri kenapa bisa seperti ini sih? Kita lihat, kita mulai dari yang paling bawah. Yang paling bawah itu kurang dari 4, berarti nilai-nilai yang ada di bawah 4 dari 0 sampai 3. Oleh karena itu kita mulailah 0 sampai 3. Kemudian setelah itu di atas ada 4. Nah, 4 sampai berapa nih? Di sini ternyata ada 6, berarti otomatis 4 sampai 5 ya. Jadi seperti berurutan gitu. 0 sampai 3, 4 sampai 5, 6 sampai 7. Jadi pembatasnya itu kita bisa lihat dari sini. Oh, di sini ada 8, berarti otomatis ini 6 sampai 7. Di sini 10, berarti sini 8 sampai 9. Kayak gitu ya. Oke, setelah kita mendapat atau kita membuat tabel konversinya, selanjutnya yaitu kita akan mengaplikasikan skor standar atau nilai. Nah, ini dia yang tadi saya bilang, tabel konversi ini membantu kita atau memudahkan kita untuk menentukan nilai di sini. Jadi kita tuh mau mencari nilai ini nih. Nah, jadi ketika seorang guru memberikan nilai atau skor kepada siswanya itu tidak semata-mata hanya langsung memberikan A, B, C, tapi kita harus tahu dari mana sih nilai-nilai atau huruf-huruf tersebut kita peroleh. Nah, caranya itu ya menggunakan pendekatan PAP ini, atau nanti menggunakan pendekatan PAN. Nah, selanjutnya, setelah kita mendapatkan atau kita membuat tabel konversi, kita melakukan pengaplikasian ini. Di sini saya sudah tulis kembali ya nama mereka supaya nanti lebih enak lihatnya. Kemudian saya juga sudah menuliskan skor total yang mereka peroleh. Dan nilai ini saya dapatkan bukan karena saya menginput satu-satu, tetapi menggunakan rumus juga untuk rumusnya. Nah, ini dia rumusnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya.
memang lumayan panjang, tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa, kita sudah tahu dia punya aturan atau konsep, pasti bakalan gampang. Nah, seperti ini. Kemudian yang di bawah-bawahnya juga seperti ini, sama rumusnya. Nah, enaknya kalau di Excel ketika kita mendapatkan satu jawaban dari rumus, kita tinggal tarik dari atas ke bawah. Seperti ini, nanti semuanya itu bakalan ikut. Sehingga kita perolehlah, kita lihat. Ternyata nama mahasiswa dengan Miftahul Intan Fauzia mendapatkan nilai A. Kemudian, ternyata yang paling rendah itu hanya di poin atau hanya nilai D. Tidak ada yang mendapatkan nilai E. Oke, demikian untuk contoh soal pada pilihan ganda. Selanjutnya kita akan coba untuk pendekatan PAP pada soal uraian. Oke, ini dia data dari soal uraian. Kita masih menggunakan data mahasiswa yang sama ya. Hanya saja di sini soalnya yang berbentuk uraian. Untuk soal uraian sendiri, jumlahnya yaitu ada 12 soal. Nah, di sini saya juga sudah menginput skor-skor dari setiap mahasiswa dan saya juga sudah menghitung skor total yang mereka peroleh. Oke, kemudian selanjutnya kita lakukan apa? Sebenarnya caranya tuh sama dengan PAP pada soal pilihan ganda ya. Nah, di sini bedanya kalau pilihan ganda tadi kan skor maksimalnya pasti 1, sedangkan skor pada uraian itu setiap nomor atau setiap nomor soal itu pasti skor maksimalnya berbeda. Misalnya untuk nomor 1 di sini saya sudah tulis skor maksimalnya 7. Jadi apabila mahasiswa menjawab semuanya benar atau langkah-langkahnya benar, dia akan mendapat skor 7. Kemudian untuk nomor 2 skor maksimalnya 15. Begitu juga sampai nomor butir soal ke 12, skor maksimalnya yaitu 10. Dan di sini saya jumlahkan skor maksimum ideal yaitu 109. Nah, setelah kita mendapatkan skor maksimum ideal, selanjutnya untuk langkah-langkahnya sudah saya tuliskan seperti sebelumnya tadi. Nah, yang pertama kita akan mencari rata-rata dan simpangan baku seperti ini. Kita tulis kembali skor ideal yang kita peroleh yaitu 109. Kemudian mean yaitu 1/2 dikali skor ideal, dan simpangan baku yaitu 1/3 kali nilai mean. Kita dapat seperti ini. Kemudian saya bulatkan di bawah sini ya. Selanjutnya kita menyusun pedoman konversi skala 5. Caranya masih sama seperti soal pada pilihan ganda tadi. Kita menggunakan rumus mean ditambah 1,5 dikali simpangan baku. Begitu juga yang di bawahnya. Nah, untuk nilainya kita masih menggunakan skala 5, yaitu nilai A, B, C, D, dan E. Oke, selanjutnya di sini saya bulatkan ya, karena di sini kan 81,5, 63,5, sehingga saya bulatkan supaya menjadi nilai genap seperti ini, 82, 64, 46, 28, dan nilai yang kurang dari 28. Oke, selanjutnya kita membuat tabel konversi seperti ini, sama caranya ya. Nah, karena yang kita mulai itu kita dari bawah, nilai yang kurang dari 28 pasti 27 ke bawah. Jadi dari 0 sampai 27. Kemudian 28 sampai berapa? 45. Kemudian 46 sampai 63 dan seterusnya. Setelah itu kita masukkan ke pengaplikasian skor standar atau nilai. Sama caranya seperti pada pendekatan PAP di soal pilihan ganda tadi. Kita menggunakan rumus if ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu sudah, kita tinggal tarik dari atas ke bawah dan hasilnya akan muncul seperti ini. Ternyata pada soal uraian tidak ada mahasiswa yang mendapatkan skor atau nilai A. Tetapi yang paling tinggi yaitu B atas nama Miftahul Intan Fauzia. Dan bahkan di sini ternyata ada yang mendapatkan nilai E. Nah, kenapa bisa begitu? Untuk mengetahui jawabannya, nanti kita akan coba untuk mengukur suatu soal apakah dia valid dan reliable atau tidak. Tapi untuk mengukur kevalidan suatu soal dan kereliabelan suatu soal nanti kita akan bahas pada video yang lainnya ya. Nah, dari situ nanti kita akan tahu apakah soal kita memiliki tingkat yang sukar, sedang, atau mudah, dan apakah soal kita bisa diterima dengan baik atau bahkan harus kita revisi dan kita buang.
Nah, demikian video pembelajaran kita hari ini tentang teknik pengolahan hasil evaluasi menggunakan pendekatan PAP. Semoga bermanfaat ya. See you on the next video. Bye-bye.